Kalau seandainya satu saat nanti seluruh makanan itu hilang dari muka bumi, maka orang yang gemuk dengan tabungan yang paling banyak berarti umurnya paling panjang. The most important muscle di dalam tubuh kita kan adalah kardio. Nah, tapi problemnya adalah ketika otot kita terbatas, makanya akhirnya ketika gula mau kulonuwun atau mau punten atau mau permisi ada di sana, badannya bilang maaf nih kebetulan Mas Raditnya kebetulan nggak terlalu senang latihan beban, jadi ototnya terbatas. Makanya akhirnya apa? Terpaksa disimpan di dalam sel lemak. Makanya karbo jadi lemak. Oh, I see. Nah, tapi di situ ceritanya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena memang itu cara kerja badan. Ketika kita makan kelebihannya disimpan di dalam sel lemak kita. Nah, lemak yang ada di dalam tubuh kita sebenarnya, terutama di bawah kulit kita, ada salah satu jenisnya namanya subcutaneous fat. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar dan normal. Ketika kita kelebihan makan, dia simpan dalam sel lemak. Makanya kenapa orang yang gemuk atau berlemak itu sebenarnya yang saya sering katakan nggak pernah boleh kecil hati, karena orang gemuk itu sebenarnya tabungannya banyak. Tabungan dalam bentuk apa? Kalau misalnya di bank dalam bentuk uang, kalau tabungan dalam bentuk apa? Kalau orang bilang kan pasti di bank dalam bentuk lemak kan? Sebenarnya bukan, tapi tabungan dalam bentuk energi. Jadi energi yang nanti disimpan. Nah, makanya kenapa saya bilang adalah satu hal yang sebenarnya unik ketika kita ngomongin bahwa kalau orang yang gemuk sebenarnya orang yang hemat energi. Karena dia punya antisipasi kalau seandainya satu saat nanti di seluruh Indonesia atau di muka bumi Indonesia ini mulai besok itu seluruh makanan itu hilang dari muka bumi, maka orang yang gemuk dengan tabungan yang paling banyak berarti umurnya paling panjang. Sedangkan orang seperti saya dan kawan-kawan yang misalnya waduh itu hebat ya six pack ini apa mati duluan. Nah, jadi di situ artinya saya mau katakan adalah bahwa berarti bagus dong ada cadangan energi yang disimpan di badan kita. Nah, cuma problemnya kita makannya tetap terus banyak. Karena makannya terus banyak, otomatis setiap kali ada gula naik, selalu ada kehadiran yang namanya, kalau boleh dibilang dalam tanda kutip ya, grab yang datang untuk mengambil kelebihan gula itu namanya si insulin itu. Nah, produksi insulin yang berlebihan tiap kali ada makanan akhirnya ditaruh di sel lemak, ada makanan akhirnya ditaruh di sel lemak. Nah, lemak kita sendiri mengalami keterbatasan dalam ukuran maupun dalam jumlah. Nah, pada saat itulah makanya kenapa akhirnya jumlahnya udah mulai terbatas, ukurannya udah mulai terbatas. Nah, pada saat itu akhirnya makanya kenapa ditutuplah pintunya tadi. Makanya kenapa akhirnya gula puasa kita akhirnya jadi meningkat, gula darahnya jadi naik. Nah, ketika gula darahnya naik, nah itu yang tadi yang akhirnya menyebabkan berbagai penyakit yang menjadi profil kita kesehatan hari ini.